warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, apa kabarnya nih jamaah? Alhamdulillah. Dari mana ini jamaah? Purbalingga yang sebelah kiri juga? Bandar Lampung, Masya Allah, boleh tepuk tangannya untuk jamaah semuanya. Masya Allah. Nah sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video viral yang mau lewat nih jamaah. Tentang heboh pengunjung Taman Safari Bogor keluyuran keluar dari mobil. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Kita di mana ini ya Bu? Hah? Loh, kenapa Bu? Kenapa Bu? Kita di mana? Hah? Gimana Bu? Ibu kemana? Ibu ada di studio. Di mana ya? Loh, Di sini. Oh, tadi ikutin hewan kali ya? Iya. Loh, ngikutin hewan. Emang ibu nyari siapa ibu? Dari ibu. Kita mau ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Mau cari ibu-ibu. Ibu-ibu dari mana? Boleh perkenalan namanya siapa ibu? Perkenalkan, nama saya Ibu Emma. Dari Bandar Lampung. Masya Allah, yang ibu dari mana sini Kalau Bu? saya Ibu Yeti dari Bandar Lampung. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu jamaah. Jadi di sini mau cari orang yang tadi keluyuran di Taman Safari Bu. Ya Allah jangan begitu ya Bu, mohon izin Ustadz Maulana, beritahu tausiahnya gimana Iya, ini? oke Bu. Makasih ya Bu, tepuk tangan dulu ibu-ibu dari Bandar Lampung. Boleh silakan duduk kembali Ibu, terima kasih. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita sama-sama berkumpul dapat pelajaran pagi-pagi tentang bahayanya kalau melanggar peraturan. Ketika orang melanggar peraturan sebenarnya dia telah merugikan dirinya. Karena perbuatan yang melanggar aturan dalam Islam, ad-din, agama. Agama itu adalah aturan. Agama. Tu, dua, tiga. Agama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi orang yang tidak beragama, tidak mau diatur, berarti kacau hidupnya. Karena di dunia ini, dalam kehidupan kita, pasti kita diatur. Ada aturan syariat, ada aturan negara, bahkan ada aturan adat istiadat. Dari sini kita bisa belajar sebenarnya aturan yang diberikan peraturan itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Untuk ketertiban, untuk apa? Untuk keselamatan. Peraturan lalu lintas untuk apa Bu? Untuk keselamatan. Pakai helm kalau naik motor. Buat apa Bu? Keselamatan kita. Jangan gara-gara nggak ada polisi, nggak usah pakai helm. Seperti betul-betul. Wah jangan salah itu salah. Maksudnya betul itu aturan itu? Oh betul. Jamaah. Kalau begitu taatlah pada aturan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan ini semuanya demi kebaikan kita. Maka ikutilah aturan. Kayak tadi di kebun binatang tidak boleh masuk wilayah kebun binatang itu. Sebenarnya untuk mengamankan bahaya untuk dirinya supaya tidak kena bahaya. Betul sekali Pak Iya. Ustadz. Karena selain kalau misalnya tiba-tiba kita keluar terus ada satwa yang tiba-tiba. Iya, Kan serem, ada binatang sampai nggak yang berani ngomong nih saya. buas dan sebagainya. Iya makanya terima kasih banyak Ustadz Maulana. Iya, Boleh siap. tepuk tangannya jamaah. Masya Allah, jadi kalau misalnya sudah ada peraturan itu untuk ditaati ya jamaah, bukan untuk dilarang, betul atau betul? Masya Allah, jamaah. Kayaknya nggak terasa ya, sekarang insya Allah nih sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, betul ya? Berapa hari lagi Bu, Pak kira-kira? 8 hari Kurang lagi. lebih. Nah 8 hari lagi. Nah ngomong-ngomong tentang udah mau masuk Ramadan ya bulan puasa. Hutang puasanya udah lunas belum jamaah? Sudah. Alhamdulillah sudah. Boleh tepuk tangan dong.
Karena ternyata ada nih jamaah juga yang belum lunas hutang puasanya. Terus gimana dong ya? Pas banget nih sama tema kita hari ini, Ramadan sudah dekat, utang puasa udah lunas. Nah, penasaran kan gimana penjelasan dan tausiah dari guru-guru kita? Tapi sebelum lanjut mendengarkan tausiahnya, akan ada video viral yang mau kita tonton dahulu nih jamaah. Tentang terciduk bapak enggak puasa. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Loh, Bib itu lihat Bib anaknya 3 laki-laki ngeciduk bapaknya udah di situ udah nggak tahu. Nyemen namanya. Terus kalau misalnya nih Bib ya Saskia juga mau tanya nih Bib. Kadang kita sendiri suka lupa ya jumlah hutang puasa yang bolong berapa hari dari zaman dahulu gitu Bib. Apalagi untuk yang perempuan kan kadang memang ada masa-masanya nggak puasa ya Bib. Terus ada yang mungkin dulu belum mengerti kalau misalnya puasa itu yang bolong harus diganti. Nah dari zaman sekolah sampai sekarang yang akhirnya numpuk bertahun-tahun gitu Bib. Kalau seperti itu gimana ya cara melunasi hutang puasanya Bib? Mohon izin tausiahnya Habib. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayidina وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأسهاره وبعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Makna di sini adalah ketika seseorang meninggalkan puasa dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sengaja ataupun tidak sengaja, yang sengaja berdosa, yang tidak sengaja karena haid, dia wajib untuk mengqadha'nya, wajib untuk mengqadha' puasa Ramadan. Syarat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya berpuasa di bulan Ramadan. Ketika syarat tersebut tidak dibayarkan, tidak dikerjakan, maka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Sehingga wajib bagi kita untuk membayar hutang. Kapan batas terakhir bayar hutang? Batas terakhir bayar hutang adalah bulan Sya'ban. Sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana Sayyidatuna Aisyah ini membayar hutangnya ketika di bulan Sya'ban. Dan beliau membayar hutang tersebut melunasi daripada hutang sebelumnya. Bisa 7 hari, bisa 8 hari. Nah kalau misalkan seandainya kelewatan, udah lewat daripada 1 tahun, maka dia terkena fidyah. Dia wajib bayar fidyah dan bayar qadha Ramadan. Hitung jumlah hutangnya berapa. Misalkan zaman dulunya saya nggak berpuasa Ramadan kurang lebih 35 hari atau 40 hari. Wajib dia bayar. Wajib dia bayar. Dan bayar dengan fidyahnya. Disertai dengan fidyahnya. Karena dia sudah kena denda lewat daripada satu tahun. Dan dia tidak membayar qadha Ramadan, maka dia berdosa. Ketika dia meninggal, dia sulit untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama perempuan, syarat masuk surga itu taat kepada Allah dan Rasulnya, puasa di bulan Ramadan dan taat kepada suaminya. Masya Allah, terima kasih banyak Habib Usman. Boleh tepuk tangannya jamaah. Nah jadi nih ya, mumpung masih ada hari-hari terakhir nih ya menjelang Ramadan, tolong dihitung lagi, diinget-inget lagi. Ada nggak kira-kira hutang puasa yang belum terbayarkan? Betul atau betul Ibu, Bapak? Betul. Nah sekarang Saskia mau tanya ke Ustadz Syam nih jamaah. Mohon izin Ustadz Syam. Nah biasanya nih ya Ustadz Syam, giliran sudah mau mepet Ramadan, baru nih berlomba-lomba ngebayar utang puasa namanya gitu ya. Namanya juga injury time. Nah makanya bola aja kayak gitu. Nah kayak sekarang ini nih udah seminggu terakhir ya sebelum Ramadan Ustadz. Nah tapi apakah masih boleh ya Ustadz mengganti puasa seminggu menjelang Ramadan seperti ini? Apakah masih boleh di waktu-waktu terakhir ini? Nah betul, baik. Izin tausiahnya Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Saskia serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Beberapa hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kondisi manusia berbeda-beda. Ada yang sanggup menjalankan puasa, ada pula yang tidak sanggup menjalankan puasa dengan berbagai alasan. Tapi ada beberapa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya alasan sakit. Faman kana minkum maridha, jikalau di antara kalian ada yang sedang sakit au ala safar atau dalam perjalanan yang memberatkan dia untuk menjalankan puasa, maka fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka gantilah puasa tersebut, bayarlah puasa tersebut di hari-hari lain yang kalian kuat ataupun sanggup ataupun sempat berpuasa di dalamnya. Kapan hari lain tersebut? Tidak terbatas sampai masuk Ramadan selanjutnya. Jadi kalau pertanyaannya, apakah masih boleh mengganti puasa seminggu menjelang Ramadan? Jawabannya bukan boleh lagi, wajib. Kenapa wajib? Namanya hutang wajib segera diselesaikan. Masih sangat boleh, bahkan wajib. Sampai kapan? Cuma ada khilafiyah. Di antaranya kalau ada sudah yang menyatakan besok masuk Ramadan. Kan kita di Indonesia kadang begitu tuh. Berbeda satu ormas dengan yang lainnya. Ya, ormas yang satu bilang besok udah Ramadan, yang satunya tunggu belum ada hilal. Nah itu kalau hari-hari meragukan sudah tidak boleh di situ ya. Jadi tidak usah bayar lagi puasa Ramadannya di situ, nanti setelah Ramadan baru bayar. Masya Allah, terima kasih banyak Iya, Ustaz sama-sama, Syam. Boleh Saskia. tepuk tangannya jamaah. Nah jadi kalau misalnya masih seminggu, 10 hari, 8 hari itu bukannya boleh. Tapi wajib yang masih ada hutangnya tuh wajib dilunasi. Betul ya jamaah ya. Nah jamaah. Jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita. Ramadan sudah dekat, utang puasa sudah lunas. Jadi tetap di Islam itu indah, jamaah-jamaah, alhamdulillah.